Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami diundang untuk mengisahkan karya-karyamu yang ajaib di antara segala suku. Kami ingin menyanyikan lagu baru bagimu ya Tuhan, menyanyi bagimu bersama seluruh bumi, menyanyi bagimu, memuji namamu. Kami ingin mengabarkan dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadamu, menceritakan kemuliaanmu di antara bangsa-bangsa, mengisahkan karya-karyamu yang ajaib di antara segala suku. Kepadamu ya Tuhan, segala suku bangsa, kepadamu saja ya Tuhan, kemuliaan dan kekuatan. Kami memuji dan memuliakan namamu. Kami bersujud dan menyembah kepadamu ya Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan, dengan gemetar di hadapanmu, kami bersama seluruh bumi, memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan Raja semesta alam, yang mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa yang tadi saya daraskan saya kutip dari Mazmur tanggapan pada hari ini. Sekarang mari kita baca bacaan yang pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 62 ayat 1-5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua dikutip dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 4-11. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia tetapi hanya ada satu roh,
dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini dapat dikatakan melengkapi perayaan Epifani pada masa Natal yang lalu. Gereja Yunani awal
merayakan Epifani dan memperingati bukan hanya kunjungan orang Majus, tetapi juga pembaptisan Yesus dan pernikahan di Kana. Injil hari ini persis mencatat peristiwa itu. Setiap peristiwa ini merupakan Epifani. Allah yang menyatakan dirinya, menampakkan diri dalam konteks teofani, dan di sana kehadiran Allah mendatangkan rahmat dan berkat yang berlimpah. Demikian juga dengan Epifani di Kana, maka disebut the wedding Epiphany, penampakan kuasa Allah pada peristiwa pernikahan di Kana. Yesus membuat mujizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Bahkan dikatakan dalam Injil tadi, anggur yang terbaik, oleh pemimpin pesta yang tidak tahu dari mana asal anggur itu, kemudian menegur mempelai pria. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pembaptisan di Sungai Yordan, Yesus dinyatakan sebagai putra Allah, sebagai sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sebagai yang diurapi oleh Roh Kudus, maka disebut Sang Kristus, Sang Mesias. Itu penampakan di Sungai Yordan. Dalam Injil Yohanes yang kita baca hari ini, Yesus dinyatakan sebagai penulis ciptaan baru dan sebagai mempelai laki-laki yang melalui penderitaannya di kayu salib akan memberikan kepada kita semua bukan sembarang anggur, tetapi anggur keselamatan. Itu yang dihadiahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita, mempelai-mempelainya. Yesus Kristus sebagai sang mempelai yang utama bagi gerejanya, menyediakan anggur keselamatan. Dan anggur keselamatan itu tercurah dari lambungnya yang ditikam dengan tombak. Dari sana mengalir sakramen kehidupan, yakni sakramen baptis dan sakramen ekaristi, sumber dan puncak kehidupan gereja, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jika kita menghitung hari-hari dalam bab-bab pembukaan Injil Yohanes, kita menyadari bahwa pernikahan di Kana terjadi pada hari ke-7. Hal ini tentu saja mengingatkan kita pada penciptaan dunia, penciptaan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan dosa yang menyertai mereka. Dalam kitab Kejadian, Hawa mendengarkan ular dan menggoda Adam suaminya. Tetapi dalam Injil Yohanes, Maria sebagai Hawa baru memperhatikan dan mendengarkan kebutuhan-kebutuhan manusia yang sedang mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh keluarga mempelai di Kana. Pendengaran dan perhatian itu dibawa kepada Yesus yang tidak lain adalah Adam yang baru, dan itu terjadi untuk memenuhi kebutuhan terdalam mereka. Ketika
pesta diselenggarakan dan anggur habis, itu kebutuhan dasar, akan menjadi aib yang memalukan ketika anggur habis. Ibu Maria mendengar keprihatinan itu, membawa kepada Yesus, dan luar biasa dahsyat Yesus membuat mujizatnya. Yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka dalam peristiwa mujizat pertama yang terjadi dalam perjamuan nikah di Kana, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan suatu tanda yang menunjuk pada sesuatu yang lebih besar, yaitu mujizat air bergalon-galon yang berubah menjadi anggur, yang merupakan pertanda bagi sakramen Ekaristi, yang salah satunya wajib ada adalah anggur yang akan diubah menjadi darah Kristus sendiri bersama roti yang diubah menjadi tubuh Kristus. Roti dan anggur ini menjadi tanda keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita hadir dalam peristiwa di Kana bersama Ibu Maria, mendengarkan keprihatinan-keprihatinan yang kita bawa kepada Yesus, agar Yesus mengubah menjadi anggur keselamatan. Air itu mungkin berupa pengalaman-pengalaman pribadi kita yang membuat kita cemas, sedih, galau, prihatin, khawatir, terjebak di dalam hal-hal yang mungkin tidak bisa kita atasi. Biarlah air itu kita bawa kepada Yesus bersama Ibu Maria, agar diubah menjadi anggur keselamatan bagi kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.